Halo, ini dengan Buce. Saat ini saya bersama dengan Pendeta Bob Jokiman. Apa kabar Pak Bob? Kabar baik selalu. Pak Bob udah berapa lama pelayanan di Amerika nih? Oh, di Amerika baru 35 tahun. Gila, keren banget. 35 tahun. Jadi Pak Bob ini termasuk pendeta senior di Amerika, di LA ya, di Los Angeles ya. Sepertinya begitu. Ada yang lebih dulu datang, tapi lebih muda umurnya. Iya. Dan Pak Bob ini termasuk tokoh cukup kontroversial juga. suka apa mengkritik, suka terlibat dalam politik, terutama pendukung setia daripada Presiden Trump. Apa betul Pak Bob? Kalau bilang pendukung setia sih tidak. Pendukung setia tidak Tidak ya. ya. Kita ya artinya lebih senang dia daripada Biden lah. Gitu ya. Oke. Iya. Dan saya ingat juga Pak Bob ini bolak-balik kirimi saya WhatsApp tentang vaksin yang tidak ada gunanya. Benar nggak Pak Bob? Bukannya tidak ada gunanya, itu semua informasi saya rasa perlu disampaikan kepada beberapa teman baik, teman dekat supaya tahu juga ya. Jadi vaksin itu kan ada yang positif, negatif, kita perlu tahu. Tetapi kita yang make decision, begitu. Ya. Jadi kita perlu mendapat informasi dari dua belah pihak dan tergantung pada kita yang membuat decision. Betul Pak Bob? Betul sekali. Iya. That's good. Kayaknya jadi saya memang dapat beberapa WhatsApp dari beberapa hamba Tuhan termasuk Pak Bob yang ada yang setuju dengan vaksin, ada yang tidak setuju karena dianggap adalah kalau kita vaksin akan dapat apa? Ada side effect, ada juga yang bilang ada antichrist lah atau apalah begitu. Nah, kayaknya Pak Bob ini telah mendapat vaksin. Benar nggak Pak Bob? Betul sekali, dan itu juga adalah satu mujizat. Oh gitu. Ya, mujizat. Boleh tahu kapan Pak Bob dapat vaksinnya? Saya dapat baru minggu yang lalu, tanggal 2 Februari. 2 Februari vaksin yang pertama ya? Iya. Vaksinnya apa Pak Bob dapatnya? Pfizer. Jadi Pak Bob telah mendapat vaksin yang pertama pada tanggal 2 Februari. Betul Pak Bob? Ya. Ceritakan pengalaman Pak Bob. Sakit tidak? Tidak sama sekali, biasa Ji. Biasa Ji. Jadi apa Pak Bob meriang tidak? Tidak juga. Tidak meriang? Tidak kejang-kejang? Tidak. Mulutnya busa-busa? Tidak lah, semua oke. Jadi setelah disuntik itu kita disuruh tunggu 15 menit. 15 menit ya? Ya, tunggu 15 menit tidak ada apa-apa ya pulang aja. Ya. Terus yang disuntik agak sakit nggak besoknya? Nggak ada sama sekali, sampai sekarang nggak ada apa-apa. Wah, luar biasa. Itu bagus banget. Jadi, nah, boleh Pak Bob bisa itu memberitahu apakah rahasia umurnya Pak Bob atau tidak? Jangan ya. Tapi pokoknya di atas 50 ya. Iya. Di atas 50. Oh, mau tahu saya punya umur? Iya. Rahasia telepon pribadi lah kalau mau tahu umur lah. Ya, oke. Telepon pribadi, nggak boleh tahu. Pokoknya yang jelas Pak Bob di atas 50 tahun, betul? Iya. Ya. Dan sudah qualify untuk dapat vaksin ya. Tapi kemarin dapat vaksinnya itu ya. Maksudnya itu secara mujizat ya Pak Bob. Harusnya tidak bisa kan? Masih belum. Bagaimana? Bukannya belum, ceritanya begini. Ya. Jadi setelah diumumkan bahwa usia senior sudah bisa untuk terima vaksin, nah saya berusaha untuk bikin appointment online. Nah, mungkin saya perlu menceritakan kenapa saya perlu untuk vaksin, karena ada rencana pulang ke Indonesia. Ya, di situ ada pelayanan yang menunggu. Kita ada 17 gereja di Indonesia. Dan mereka semua minta untuk dikunjungi. Jadi saya siap untuk kunjungi mereka, karena tahun-tahun yang lalu kalau saya ke Indonesia itu tidak semua dikunjungi. Saya kunjungi ke tempat-tempat yang lain, jadi mereka bilang, kenapa ini? Pendeta Bob, kita punya pendiri kok tidak kunjungi kita. Jadi mereka menuntut harus kunjungi. Jadi saya tekat ini tahun kalau jadi pulang akan kunjungi paling sedikit 16 gereja sendiri, gereja Injili Agape, belum pelayanan-pelayanan yang lain yang banyak yang minta begitu. Luar biasa. Nah, pertanyaannya,
Hmm. Apakah Pak Bob ragu-ragu waktu mau dapat vaksin? Apakah Pak Bob pertimbangkan bahwa itu jangan-jangan nanti akan dimasukkan chip atau bagaimana? Ada enggak dipertimbangkan? Oh, sama sekali tidak ada. Tidak. Pokoknya saya prinsipnya, saya bilang sama teman-teman di Indonesia, Ya, saya harus vaksin dulu, ya, ya. Itu kita hidup dalam dunia yang begini itu perlu ada hikmat dari Tuhan. betul. Jadi saya punya prinsip vaksin itu untuk berjaga-jaga. Amin. Memang sebelumnya itu saya sudah di-swab 3 kali. Oh, Dan dasar. 3 kali semua hasilnya negatif, Ya, ya. Karena sebelum itu anak-anak saya tuh terus ingatkan, "Pak, harus makan semua vitamin." Jadi ada vitamin B kompleks, vitamin C, vitamin D, vitamin E, lalu zinc dan sebagainya, ya, gitu. Dan berjemur juga. Jadi saya lakukan semuanya. Apa sebabnya? ya, Karena saya berprinsip begini, kalau ya. Tuhan izinkan saya panjang umur untuk melayani Tuhan, mengapa tidak? Ya. Amin. Sebenarnya kalau memang sudah waktunya Tuhan dipanggil, ya kita selalu ready. Tapi kalau Tuhan masih mau pakai, mengapa kita tidak menjaga kesehatan kita? Terutama kalau di Indonesia. Ya, Ya. jadi saya siap-siap sudah divaksin ke Indonesia, at least kita berjaga-jaga. Jadi at Oke. least At least gereja-gereja kita yang mengundang Pak Bob sudah tidak ragu-ragu lagi ya. Karena kan takut kan kadang-kadang pembicaranya siapa tahu kena COVID nanti akan menularkan orang. Jadi ini Oh, salah tidak satu sampai di sana sih, mereka tidak tahu. tapi Karena bukan mereka yang dengan video undang ini saya yang pergi sendiri begitu. ya, tapi Heeh. dengan video ini kan adalah bukti bahwa Pak Bob udah vaksin dan sudah ada antibody ya gitu ya. Iya, Jadi itu. Nah, ini itu dengan untuk video ini kepentingan saya sendiri. betul. Karena coba dibayangkan kalau saya ke Indonesia, saya sakit, itu wah repot Betul. sekali. Akan Ya, repotkan orang, repotkan Pak Bob juga. Ya, iya, tidak ada BPJS dan harus tanggung semuanya sendiri itu ya jadi kita siap-siaplah. Artinya lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena ini kalau di Indonesia itu kita masuk ke daerah-daerah, ya, ke Papua, Sorong, Nabire, Merauke, di ya. Makassar, Parepare, Pindrang, Sidrap, Mamasa, Toli-Toli, Palu. Kalimantan ada di Sampit, itu dari Sampit masuk ke dalam 4-5 jam lagi. Ya, jadi memang perlu apa namanya, what I want to say itu, stay di badinya kesehatan mesti mau Harus dipersiapkan yang maksimal ya, baik karena itu maksimal. masuk ke pedalaman. Terima kasih untuk pelayanan Pak Bob yang luar biasa melayani pekerjaan Tuhan ya. Kita berdoa supaya pelayanan Pak Bob semakin diperluas oleh Tuhan, dibukakan jalan ya. Nah, Amin. apakah ada pesan-pesan Pak Bob? Karena isunya banyak hamba-hamba Tuhan di Indonesia ya, banyak pada takut ya bahwa vaksin ini nanti di kayak Tensoplast ditempel nanti akan masuk apa 666. Pak Bob ada rasa enggak? Ada di jangan-jangan Pak Bob ada ditato enggak di tangannya atau ada di ini 666? Tatonya salib Yesus Kristus. Amin. Ya. Tatonya salib Kristus ya. Ya begini, Ah. kita hidup di dunia ini yang begitu mesos begitu luar biasa, masif sekali. Ya. Jadi berbagai macam informasi orang kirim kepada kita, maksudnya juga baik. Maksudnya adalah supaya pendeta Bob tahu ada ini, ada itu. Nah, jadi maksudnya baik. Jadi kita lihat juga, Sekarang tapi saya ada pertanyaannya, beberapa teman dokter, saya ya, kirimin, ya. Dia bilang, oh ini jangan percaya itu oke. Jadi kita lebih percaya dengan teman dokter ini. ya. Tapi Saya saya sih gitu-gitu punya tidak pernah mau percaya. Sebab itu masalah 666 sudah dari dulu-dulu ada. Ya, Hitler pun dibilang 666, Mao Zedong pun dibilang 666, Stalin benar. Itu tidak apa namanya? I cannot accept that. I cannot accept that. Ya. jadi There's pesannya Pak no Bob strong foundation to believe that. ya. Jadi pesannya Pak Bob pada pendeta-pendeta yang ada di Indonesia yang masih ragu-ragu untuk divaksin karena takut bahwa itu adalah apalagi ini khusus kita bicara mengenai Pfizer ya. Jadi Pak Bob sendiri udah alami bahwa ternyata memang tidak ada kayak gitu-gituan ya yang ditakutkan akan ada muncul 66. Nggak ada itu. Ada ya.
Ya, kita harus dewasa di dalam berpikir dan bertindak, ya. Jadi segala sesuatu harus dibuktikan secara saintifik. Jadi kalau cuma isu-isu saja, ya, kita carilah rekan-rekan dokter yang memang kita bisa percaya, ya. Saya ada teman dokter sekolah di Jerman dulu, itu Pendeta Hariri. Ada apa-apa saya kirimin dia, ya. Saya ada sakit, saya tanya juga dia, gitu, ya. Jadi saya anjurkan, tanyalah orang yang ahli, ya. Tanya orang yang ahli. Dan satu hal sebagai orang Indonesia, kita lihat Pak Jokowi, dia nomor satu kasih contoh dia mau disuntik. Jadi dia tuh bertanggung jawab. Jikalau seorang presiden bisa melakukan itu, ya kita tidak ada alasan untuk tidak melakukan. Oh gitu ya. Ya cuma memang bedanya di Indonesia, yang dikasih dulu setelah tenaga medis adalah orang-orang muda. Nah, jadi orang-orang tua bertanya, kita ini dibiarkan aja atau bagaimana? Nah, Amerika lain, yang diutamakan adalah para senior. Ya, jadi itu perbedaannya. Dan itu memang apa namanya. Nah, sekarang saya mungkin perlu share bagaimana saya bisa dapat jatah. Oke. Nah, jadi setelah diumumkan orang senior bisa ambil juga, saya mulai berusaha mendaftar pakai online, ya. Mendaftar online ya. Iya, Apa alamatnya gimana kalau Google Online-nya gimana? Oh, nanti saya bisa kirim kalau ada yang perlu. Ya, saya ada sih. Nanti saya tulis di bawahnya ya, di bawah YouTube ini ya. Iya. Kemudian ada juga anggota gereja yang kerja sebagai nurse, mamanya sudah dapat appointment. Oh. Jadi saya minta tolong juga dia. Jadi saya minta sama dia alamat websitenya dan minta tolong dia juga untuk daftarkan. Jadi dia minta punya info semuanya saya berikan dia. Jadi kita ini orang dua berhari-hari berusaha mendaftar, selalu dia bilang full. Nah, anak saya Christian, dia bilang, Pak, kamu harus tiap-tiap jam cek. Ya kita tiap-tiap jam full juga. Bukannya frustrasi, tapi sepertinya kapan ini ya? Iya, betul. Dan jadi apa? Jadi Pak Bo bisa dapat vaksin ini juga karena usaha juga ya. Usahanya usaha. Nah, biasa ya. Usaha dan doa. Saya sudah dapat, besok saya vaksin yang kedua kali. Tanggal puji Tuhan ya. Jadi saya volunteer itu dulu. Ya, Pak volunteer dapat duit dong. Jadi saya dapat karena saya volunteer Pak Bob. Iya. Jadi apa namanya? Tapi kita mesti mau doa. Doa. Saya tiap hari doa. Nah, sampai hari 2 Sabtu yang lalu itu saya punya anak angkat pergi gunting rambut di salon di San Gabriel. Nah, itu yang kerja salon orang Indonesia juga. Dia cerita bahwa salah satu anggota gereja kita itu sudah vaksin juga. Kok bisa? Padahal ini ibu-ibu. Dia bilang, oh anaknya yang daftarkan. Anaknya itu kerja di perusahaan gas company. Langsung saya telepon anaknya. Saya bilang, tolong ya, daftarkan saya. Itu hari Sabtu. Begini Pak Bob. Hari Senin sudah dapat appointment untuk suntik hari Selasa. Jadi cuma 2 hari ya? 2 hari. 2 hari dapat ya? Pak Bob dapat suntiknya di mana? CVS, di klinik, di mana? Rumah sakit atau di mana? Di Pomona, Fairfax. Iya, di mana? Oh, di lapangan itu pakai mobil. Di Fairfax. Yang luar biasanya, hari Selasa saya diantar anak saya Nathan ke sana. Sampai di sana, satu mobil pun tidak ada di depannya kita. Can you imagine that? Berarti kalau bukan mujizat itu. Di depan saya satu mobil pun tidak ada. Padahal semua orang lagi pengen divaksin saat ini ya. Padahal lumba-lumba itu luar biasa. Sampai itu anak yang daftarkan saya, yang namanya Darmawan, dia bilang, karena pendeta Bob hamba Tuhan treat spesial. Amin. Bisa begitu cepat ya. Dan tidak ada orang. Dan maka itu saya percaya Tuhan itu izinkan semuanya ini karena Tuhan ada rencana untuk hidup Pak Bob ya. Terutama untuk pelayanan di Indonesia. Amin. Pak Bob, terima kasih banyak untuk sharingnya.
Moga-moga info yang Pak Bob berikan ini bisa bermanfaat bagi hamba-hamba Tuhan yang ada di Indonesia maupun yang ada di sini, ya. Ya, amin. Jadi Pak Nah, Bob, saya anjurkan jangan Pak Bob ada ini, seorang pun yang takut untuk divaksin, oke, ya. jangan takut Karena divaksin, Immanuel Tuhan beserta kita Tuhan beserta untuk kita. pelayanannya, untuk kemuliaannya. Haleluya, amin. Amin. Thank you Pak Bob. Oke, ya.